Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Biografi Amr bin As. Namanya adalah Amr bin As bin Wail bin Hisham bin Sa'id bin Saham Al-Qurashi As-Sahmi. Di antara jasa besarnya adalah ketika Umar bin Khattab mengamanatinya untuk menaklukkan Mesir, dan dia berhasil menunaikan amanat tersebut. Amr merupakan salah seorang pahlawan bangsa Arab yang sangat terkenal, sekaligus seorang politisi yang cemerlang, terkenal dengan kecerdasan dan kepintarannya mengatur siasat. Sebelum memeluk Islam, kunyah Amr bin As adalah Abu Abdillah atau Abu Muhammad. Ia adalah seorang pedagang yang biasa bersafar ke Syam, Yaman, Mesir, dan Habasyah. Amr bin As memiliki bakat alamiah yang komplit, seorang penunggang kuda yang mahir, termasuk di antara kesatrianya kaum Quraisy, negosiator ulung, dan ia juga seorang penyair yang puitis dan fasih bahasanya. Tidak heran mengapa orang-orang Quraisy mengirimnya untuk melobi An-Najasyi agar mengembalikan orang-orang Mekah yang hijrah ke Habasyah. Keislaman Amr bin As. Amr bin As masuk Islam pada tahun 8 Hijriah setelah kegagalan Quraisy dalam Perang Ahzab dan 6 bulan sebelum penaklukan kota Makkah. Saat itu ia datang bersama Khalid bin Walid dan Utsman bin Talhah ke kota Madinah. Ketiga orang ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menatap ketiganya lalu bersabda, "Mekah telah memberikan putra terbaiknya untuk kalian, umat Islam." Amr bin As mengatakan, "Pada saat Allah menganugerahkan hidayah Islam di hatiku, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan, julurkanlah tangan Anda, aku akan membaiat Anda." Rasulullah pun menjulurkan tangan kanannya kepadaku. Lalu kutahan tanganku sebentar. Rasulullah bertanya, "Ada apa wahai Amr?" Ku jawab, "Aku ingin Anda memberikan syarat kepadaku." Rasulullah mengatakan, "Apa syarat yang kau inginkan?" Aku menjawab, "Agar dosa-dosaku diampuni." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah engkau ketahui bahwa keislaman menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Demikian juga hijrah, menafikan kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dan juga haji, menyucikan hilaf dan dosa terdahulu." Hadis riwayat Muslim. Di masa keislamannya, Rasulullah dekat kepadanya dan mendidiknya dengan pendidikan tauhid yang murni. Rasulullah tahu Amr adalah orang yang istimewa, terkenal dengan keberanian dan bakat-bakat lainnya. Rasulullah mengutus kepadanya seorang utusan yang membawa pesan, "Bawalah pakaian dan senjatamu, lalu temuilah aku." Amr mengatakan, "Lalu aku menemui beliau yang saat itu sedang berwudu. Beliau menatapku lalu mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah itu beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku hendak mengutusmu berperang bersama pasukan. Semoga Allah menyelamatkanmu, memberikan ghanimah, dan aku berharap engkau mendapat harta yang baik.'" Amr menanggapi, "Wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk mencari harta. Akan tetapi aku berislam karena aku mencintai agama ini dan menjadi salah seorang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabatmu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki orang yang saleh." Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dan Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Amr bin As adalah di antara orang-orang yang baik dari kalangan Quraisy." Hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya. Dalam riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak, Rasulullah mempersaksikan bahwa Amr bin As adalah orang yang beriman, bukan seorang laki-laki yang munafik. Dua orang anak laki-laki Al-As adalah orang yang beriman, yaitu Hisham dan Amr. Hadis riwayat Hakim dan Ahmad dalam musnadnya. Ini adalah persaksian dari manusia yang paling mulia, yang perkataannya adalah wahyu yang tidak didustakan atas keimanan Amr bin As. Rasulullah sangat mencintai dan mengagumi kemampuan Amr bin As. Terbukti dengan beliau mengangkatnya sebagai pimpinan pasukan perang Dzatus Salasil dan mengangkatnya sebagai amir wilayah Oman sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat.
penaklukan oleh Amr bin As. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Amr bin As turut serta dalam memerangi orang-orang murtad. Setelah itu, Abu Bakar mengangkatnya sebagai panglima salah satu pasukan yang diberangkatkan menuju wilayah Syam. Lalu ia bergabung dengan Khalid bin Walid dalam Perang Yarmuk. Kemudian ia merampungkan penaklukan wilayah Syam. Melalui pemimpin ulung ini, wilayah Gaza, Yafa, Rafah, Nablus, dan lain-lain berhasil dikuasai kaum muslimin. Pada masa Umar bin Khattab, ia dipercaya memimpin wilayah Palestina. Kemudian Umar memerintahkannya berangkat menuju Mesir untuk menghadapi pasukan Romawi. Umar sangat mengagumi kecerdasan yang dimiliki Amr bin As, sampai-sampai ia memujinya dengan mengatakan, "Tidak pantas bagi Abu Abdillah Amr bin As berjalan di muka bumi ini, kecuali sebagai seorang pemimpin." Riwayat Ibnu As-Sakir dalam Tarikh Dimashq. Tibalah waktu di mana Umar bin Khattab memerintahkan Amr untuk berangkat ke Mesir memerangi orang-orang Romawi, menyerang negara adidaya ini. Amr hanya dibekali 4.000 orang pasukan yang berangkat bersamanya. Tanpa perasaan gentar dan takut, pasukan pun bertolak menuju ke tanah para Fir'aun itu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab tetap memantau pasukan ini. Ia senantiasa meneliti kabar-kabar tentang Romawi di Mesir, dan juga senantiasa berdiskusi dengan pembesar sahabat. Setelah beberapa diskusi dan mendengar kabar-kabar tentang Romawi, Umar khawatir dengan pasukan Amr. Khawatir mereka tidak mampu menghadapi pasukan Romawi yang begitu kuat dan banyak jumlahnya. Akhirnya, Amirul Mukminin menulis surat kepada Amr. "Apabila suratku ini sampai kepadamu sebelum engkau memasuki Mesir, maka kembalilah. Tetapi jika engkau sudah memasukinya, lanjutkanlah dengan keberkahan dari Allah." Akhirnya, surat tersebut sampai ke tangan Amr yang kala itu sudah memasuki wilayah Arishi, pinggiran Mesir. Amr bertanya kepada pasukannya, "Apakah kita sudah memasuki Mesir atau masih berada di wilayah Palestina?" Pasukannya menjawab, "Sekarang kita sudah di Mesir." Lalu Amr mengatakan, "Jika demikian, kita lanjutkan perjalanan sebagaimana yang diperintahkan Amirul Mukminin." Pemimpin yang cerdik dan pemberani ini membawa pasukannya menaklukkan kota demi kota di wilayah Mesir, dimulai dari kota Farma, kemudian Belbis, dan Danain. Setelah itu, sampailah Amr di kota besar Iskandariyah. Di kota ini terdapat 50.000 orang pasukan Romawi. 4.000 pasukan yang tenaganya telah tercurah dalam beberapa peperangan sebelumnya dengan gagah berani mengepung kota Iskandariyah yang memiliki pasukan yang besar. Di tengah pengepungan tersiar kabar bahwa Raja Romawi di Konstantinopel wafat dan digantikan dengan adiknya. Sang adik yang tidak banyak mengetahui tentang konflik di Mesir ini memandang tidak ada celah untuk mengalahkan umat Islam. Ia memerintahkan perwakilannya di Mesir, Raja Muqawqis, agar mengikat perjanjian damai dengan umat Islam. Dalam perjanjian damai itu, tersebutlah beberapa poin berikut ini. Pertama, setiap orang menyerahkan 2 dinar, kecuali orang tua dan anak-anak. Kedua, orang-orang Romawi pergi dengan harta dan barang-barang mereka di kota Iskandariyah. Ketiga, umat Islam menghormati gereja-gereja Kristiani saat memasuki kota, dan syarat lainnya. Setelah itu, Amr mengirimkan kabar gembira ke Madinah bahwa Mesir sudah jatuh ke tangan umat Islam. Menjadi gubernur Mesir. Orang-orang Mesir menyambut gembira kedatangan umat Islam. Hal itu dikarenakan mereka mengetahui keadilan umat Islam dan mereka bebas dari kezaliman dan sifat kasar orang-orang Romawi. Amr bin As berkata kepada penduduk Mesir, "Wahai penduduk Mesir, sesungguhnya Nabi kami telah mengabarkan bahwa Allah akan menaklukkan Mesir untuk umat Islam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kami agar berbuat baik kepada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Jika kalian menaklukkan Mesir, maka aku wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada orang-orang Kipti ini. Mereka berhak atas perlindungan dan kasih sayang.'" Hadis riwayat Muslim. Selama masa-masa memimpin Mesir, Amr sangat mencintai dan dicintai rakyatnya. Ia memperlakukan mereka dengan adil dan penuh hikmah. Pada masanya juga, Mesir mengalami kemajuan pembangunan, di antaranya perencanaan pembangunan kota Fustat, sekarang disebut Kairo. Wafatnya Amr bin As. Amr bin As
wafat pada tahun 43 Hijriah atau 663 Masehi. Saat itu umurnya lebih dari 90 tahun. Ia telah meriwayatkan 39 hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia sedang sakit yang mengantarkannya kepada wafat, anaknya Abdullah bin Amr datang menemuinya. Abdullah melihat ayahanda tercinta sedang menangis, lalu ia mengatakan, "Wahai ayahanda, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira kepadamu?" Kemudian Amr menghadapkan wajahnya dan mengatakan, "Aku mengalami 3 fase perjalanan hidup. Dahulu, aku adalah orang yang sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sangat senang apabila aku berhasil menangkapnya, lalu membunuhnya dengan tanganku. Seandainya aku wafat dalam fase ini, pastilah aku menjadi penduduk neraka. Ketika Allah menghadirkan kecintaan terhadap Islam di dalam hatiku, aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kukatakan kepada beliau, 'Julurkanlah tangan Anda, aku akan membaiat Anda.' Rasulullah pun menjulurkan tangan kanannya kepadaku. Lalu kutahan tanganku sebentar. Beliau bertanya, 'Ada apa wahai Amr?' Ku jawab, 'Aku ingin Anda memberikan syarat kepadaku.' Rasulullah mengatakan, 'Apa syarat yang engkau inginkan?' Aku menjawab, 'Agar dosa-dosaku diampuni.' Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tidakkah engkau ketahui bahwa keislaman menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Demikian juga hijrah, menafikan kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dan juga haji, menyucikan khilaf dan dosa terdahulu. Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mataku senantiasa membayangkan dirinya. Aku segan menahan pandanganku, menatap matanya saat matanya menatap mataku yang demikian, karena aku sangat menghormatinya. Kalau sekiranya aku dipinta untuk menjelaskan fisik beliau, mungkin aku tidak mampu, karena aku tidak pernah menyorotkan mataku kepadanya, karena rasa hormatku untuknya. Jika aku wafat dalam keadaan demikian, aku berharap aku termasuk penduduk surga. Terjadilah suatu perkara yang aku tidak tahu, bagaimana keadaanku kala itu. Tidak bersamaku angin yang berhembus, demikian juga api. Saat kalian menguburkanku, dan kalian lempari aku dengan tanah pekuburan, kemudian kalian berdiri sesaat di pemakamanku. Dan aku menunggu apa yang akan aku jawab, apa yang aku akan jawab dari pertanyaan utusan malaikat Rabbku." Riwayat Muslim dalam Kitabul Iman. Demikianlah Amr bin As, seorang sahabat yang mulia, seseorang yang memiliki jasa besar terhadap penyebaran dan kekuatan Islam, juga terhadap umat Islam. Seseorang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah setelahnya. Semoga Allah meridai beliau. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.